Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahan dan surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami Pak berkumpul di tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai belajar kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Berkati juga yang guru yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kelihatan materi yang dibawakan? Tidak ada. Karakter Kristiani adalah sifat, sikap, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Yesus Kristus. Bagaimana diajarkan dalam Alkitab? Yang dimaksud di sini adalah bagaimana yang diajarkan dalam Alkitab. Kita harus bisa mencerminkan yang demikian. Bagaimana yang diajarkan Tuhan. Yang selanjutnya adalah mengapa kita harus mempelajari karakter Kristiani. Apa manfaatnya bagi kita? Di sini dibawakan atau evaluasi tiga manfaatnya, yaitu yang pertama, memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Dan memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan. Seorang remaja harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, mempunyai kedekatan dengan Tuhan, tidak hanya mengenal Tuhan, tetapi juga mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah menumbuhkan kesaksian hidup yang baik di masyarakat. Nah, dengan menumbuhkan kesaksian hidup yang baik di masyarakat, kita bisa menerapkan kasih, kesabaran, dan pengendalian diri. Melalui hal tersebut, kita bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga itu memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenarannya. Ketika kita telah melakukan kasih, kita telah berbuat kasih, melakukan kebenaran, secara tidak langsung kita telah memuliakan nama Tuhan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri karakter Kristiani. Ciri-ciri karakter Kristiani ada tiga, yaitu yang pertama kasih. Kasih adalah cinta tanpa syarat yang diberikan seseorang kepada sesama tanpa harus meminta pujian, tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya seperti ini, ketika kita sedang menolong seseorang yang sedang kesulitan, kita menolong seseorang tersebut dengan ikhlas, tidak meminta imbalan, dan kita juga harus menolong orang tersebut karena dari hati yang tulus. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi sulit. Maksudnya di sini, ketika kita sedang mengalami situasi sulit, tetapi kita meminta kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan, mengapa aku harus demikian? Kenapa harus aku yang dipuji? Di situ kita harus sabar jika doa kita belum dikabulkan. Mungkin itu adalah cara Tuhan agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang selanjutnya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengatur dan mengontrol diri agar tetap sesuai dengan iman Kristiani. Contohnya adalah ketika kita sedang digoda oleh teman kita, ayolah kita ambil buah-buahan yang besar. Ayolah, enak itu loh. Tapi kita harus bisa menahan diri kita, harus mengontrol diri kita. Mengapa demikian? Karena sebagai remaja Kristiani, kita harus bisa mencerminkan hal-hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai Kristiani. Yang selanjutnya adalah cara mengembangkan karakter Kristiani. Cara mengembangkan karakter Kristiani ini ada 4. Yang pertama yaitu mempelajari firman Tuhan. Dengan kita mempelajari firman Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang tentang firman Tuhan, dengan mudah kita bisa mengembangkan kasih, kesabaran, dan pengendalian diri. Yang kedua yaitu membangun kasih sejak dini. Ketika kita mulai kecil, kita sudah dididik mengasihi, kita sudah diajarkan mengasihi oleh orang tua kita. Maka ketika kita besar, kita sudah terbiasa dengan berbuat baik. Yang ketiga adalah belajar sabar. Kita harus bisa belajar sabar menghadapi segala situasi, menghadapi teman kita. Kita tidak boleh mengendalikan teman kita, tetapi kita harus bisa sabar menghadapi teman tersebut. Yang keempat adalah mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita bisa mengendalikan diri kita. Karena bantuan Roh Kuduslah kita bisa mengendalikan diri kita. Ya,